Salam sehat buat kita semuanya. Kita kembali mempelajari desain grafis berbasis vektor menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Nah, di mana pada pertemuan yang kali ini kita akan menggunakan alat gambar dan objek. Nah, nantinya kita akan simak ya materinya sama-sama. Nah, alat gambar dan objek. Nah, jadi pertama di sini anak-adik kami, pastikan kalian sudah install aplikasi Adobe Illustrator. Ya, aplikasi Adobe Illustrator, baik itu CS3 ataupun CS5 ya. Ataupun CS yang lainnya. Intinya bagaimana anak-adik kami bisa ya membuka ya atau menginstal aplikasi Adobe Illustrator. Nah, silakan kalian buka. Nah, jadi intinya di sini ini dia hasil yang sudah kita buka aplikasinya. Nah, jadi nanti barangkali seperti di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana untuk mengidentifikasi lembar kerja. Nah, jadi artinya kita sudah membuat file baru. Caranya nanti kalian bisa lakukan untuk pertemuan 3 ini sama seperti di pertemuan yang kedua. Dari menu file, kalian pilih new. Ya. Kemudian nanti kalian buat di sini namanya adalah pertemuan 3. Di mana ukuran lebar 100 mm dan tingginya adalah 100 mm. Unitsnya di sini adalah satuan milimeter. Ya. Kalau ditekan advance, ini pastikan adalah color mode-nya adalah CMYK. Kalian okekan. Nah, ini adalah tampilan awal seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, jadi barangkali adik-adik kami kita akan coba kembali ke materi, di mana salah satu komponen yang ada di aplikasi Adobe Illustrator yaitu toolbox, menu yang berisikan tool untuk membuat perintah terhadap objek yang sedang dikerjakan. Berikut kita akan bahas beberapa fungsi tools yang ada di Adobe Illustrator. Nah, ini tidak semua ya untuk pertemuan 3, nanti kita akan pelajari ya bagian-bagian untuk di pertemuan 3 ini ya, semacam salah satunya adalah selection tool. Nah, selection tool ini adalah fungsinya memilih atau menyeleksi objek yang dipilih. Ya, nah sebagai contoh, kita katakan ada objek di sini, objek kotak. Ya, ini objek kotak. Nah, kita mau select, gunakanlah selection tool. Nah, jadi pada saat kita aktif klik sembarang tempat, berarti kita tidak menyeleksi objek. Tapi ketika kita klik objek kotak, nah ini kita sudah selection. Bahkan kita bisa pindai. Ya, nah inilah kelebihan dari selection tool. Bahkan bisa kita perbesar skalanya berdasarkan titik yang tersedia pada objek tersebut, titik putih ya. Nah, itu salah satu contoh fungsi dari selection. Kemudian yang kedua adalah keluarga dari rectangle tool. Nah, keluarga dari rectangle tool ini banyak ya, ada rounded, ada ellipse, ada polygon, ada star, ada flare. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat di catatan kalian di halaman 2 dan halaman 3 ya. Nanti di situ ada lagi magic wand tool dan adalah lasso tool. Lihat nanti fungsinya. Nah, Bapak akan praktekkan sebagaimana contoh di sini ya, penggunaan dari keluarga rectangle tool. Nah, contohnya pada saat klik rectangle tool, kalian klik tahan untuk memunculkan pilihan-pilihan yang lain. Ya. Nah, sebagai contoh rectangle tool. Nah, jadi kalian cukup klik, kemudian tahan dan bentuklah objek kotak. Ini cara yang pertama. Ya, cara yang paling mudah digunakan adalah cara yang pertama ini. Ya. Bapak delete. Kemudian cara yang kedua bisa dilakukan klik sekali pada area kerja. Klik sekali pada area kerja. Contohnya di sini Bapak buat ukurannya 30 lebar dan tinggi juga 30. Bapak okekan. Nah, ini cara yang kedua ya, dengan memasukkan angka ke dalamnya. Kemudian demikian juga rounded rectangle tool. Rounded rectangle tool, nah ini dia kelebihannya adalah dibandingkan kotak, ini di masing-masing sudut ya, garisnya melengkung, padnya melengkung ya. Nah, itu dia adalah rounded. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana untuk mengatur kelengkungan ini? Nah, cukup nanti kalian klik sekali pada area kerja, itu ada di bagian corner radius. Ya, contohnya Bapak kurangi menjadi 5. Bapak okekan. Maka nanti ini akan terlihat lebih lengkungannya lebih kecil ketimbang yang tadi. Nah, itu yang dikatakan rounded. Nah, kemudian yang ketiga adalah ellipse tool. Untuk ellipse tool, nah ini bisa kalian perhatikan ya, untuk membuat objek lingkaran, bahkan lonjong ya. Nah, itu konsep untuk ellipse tool. Untuk polygon tool, nah ini adalah untuk membuat segi ya.
Segi banyak atau seginya bisa kita buat sedikit, itu tergantung. Contoh ini segitiga. Tapi dalam hal umumnya adalah ini adalah kita klik sekali pada area kerja, ini nanti size-nya jumlahnya 6 standarnya. Nah, ini bisa kalian kurangi dan bisa kalian perbanyak, itu tergantung pengaturan yang ada di sini ya. Contohnya ini ya, kalian buat 8, maka nanti akan semakin banyak dia ya. Oke, itu konsep pada bagian ya polygon tool. Star tool ini adalah untuk membuat bintang. Nah, di sini bintang Bapak banyak karena dari sejak awal tadi Bapak sudah set berdasarkan klik lembar kerja sekali. Nah, pada poin ini bisa kalian atur nilainya berapa. Contohnya 5 ya, maka jadi bintang ya. Nah, itu dia yang paling penting buat anak-adik kami ya. Sementara flare tool, nah ini adalah fungsi untuk efek cahaya, sebenarnya jarang digunakan ya. Oke. Nah, jadi kita kembali ke rectangle tool. Nah, jadi di sini ada lagi semacam fungsi yang disebut dengan magic wand tool, di mana di sini adalah untuk menyeleksi warna. Nah, kita katakan di sini ya, ada sebuah objek kotak ya, ada sebuah objek kotak. Kemudian kita ingin menseleksi warna kotak ini, karena warna kotak ini adalah warna putih. Dari mana kita bisa tahu? Nah, kita lihat di bagian tools, di bagian bawah, ini ada warna yang dikatakan fill, kemudian di belakangnya adalah stroke, berarti warna garis. Yang hitam ini adalah warna garis. Nah, jadi kalian bisa kasih konsep dengan menggunakan magic wand tool untuk mengklik objek ini ya. Nah, jadi inilah yang dikatakan untuk menyeleksi warna. Nah, kemudian pada tools yang berikutnya adalah lasso tool. Nah, fungsi lasso tool ini adalah untuk menyeleksi beberapa objek yang berada di area kerja. Contoh, di sini ada objek kotak, kita katakan 3. Nah, kalian nanti bisa select dengan menggunakan lasso tool. Nah, drag secara bebas ya. Nanti ketiga-tiganya akan terselect. Nah, itu fungsi dari apa? Lasso ya. Jadi mungkin anak didik kami sudah paham dari konsep itu ya, maka kita akan beralih ke bagian warna. Nah, jadi warna di sini ya adalah objek color yang biasanya tools ini terdapat di dalam menu toolbox di bagian paling bawah. Tadi Bapak sudah jelasin ya. Tool ini lebih khusus ke dalam menerangkan warna pada objek yang dikerjakan, seperti warna, gradasi, warna stroke ya ataupun garis, dan tanpa memberi warna sekalipun. Nah, kita akan coba praktekkan. Nah, jadi di sini kalian bisa lakukan dengan cara contoh. Kalian ambil sebuah kotak. Nah, jadi kalian klik dulu warnanya di sini. Nah, ini ada fill ya di bagian tools, ini masih berwarna putih. Cukup double klik fill-nya. Nah, jadi kalian akan tampil color picker. Nah, kalian coba klik pada kotak warna yang panjang ini. Contohnya seret ke bagian warna biru dan select color yang berwarna biru, contohnya di sudut kanan atas. Oke kan? Nah, jadi nanti setiap apa yang kalian desain tentunya nanti fillnya berwarna biru. Nah, itu dia, setidaknya biru dongker ini ya. Oke ya. Nah, ini artinya kita sudah mendesain pada posisi yang pertama ya, fill dan stroke ya, yang artinya berwarna. Nah, di sini stroke-nya warnanya hijau. Kalau kalian mau ganti stroke warna hijau, cukup double klik pada bagian stroke-nya. Nah, pastikan ya color picker-nya berada di warna hijau. Oke kan? Nah, nanti akan terlihat ya kalau Bapak perbesar, nah itu garisnya berwarna hijau ya. Nah, itu konsepnya. Oke, bagian yang berikutnya lagi adalah fill, diartikan bahwa objek tersebut hanya mempunyai warna di dalam bidang kurva tertutup. Jadi dia tanpa garis. Jadi hanya warna fill-nya saja. Nah, ini caranya bagaimana? Kalian cukup klik nanti fill pada bagian toolbox, pastikan di depan ya, step apa yang di depan itulah yang terpilih warnanya. Kemudian di bagian bawah itu ada 3 ide pilihan, ada color, ada gradient, kemudian ada none. Nah, jadi nanti yang kalian klik nanti di sini adalah stroke. Nah, klik dulu stroke-nya, stroke yang berada di depan. Kemudian kalian ya aktifkan none. Jadi nanti di sini warna stroke-nya sudah kita buang ya, yang artinya di sini tidak ada warna garis. Nah, itu konsep yang kedua. Konsep yang ketiga demikian juga nanti kalian bisa lakukan untuk fill dan juga untuk fill dan stroke, kemudian untuk warna campuran. Sementara warna campuran Bapak rasa kalian bisa klik saja nanti di bagian mana, contohnya saja Bapak Ando di bagian fill. Nah, itu nanti kalian klik di tombol yang di tengah, namanya adalah gradient. Nah, ini adalah bentuk gradient.
Jadi nanti kalian bisa kasih warna konsep gradient seperti apa. Nah, itu nanti akan berkesinambungan dengan halaman yang kelima di materi kita. Ya. Nah, sementara nanti ini ada icon di samping menunjukkan fill dan outline yang saling bertumpuk dan bisa di-change, bisa ditukar. Nah, contohnya saja ya. Anggap saja ini tadi adalah warna ya, Bapak Ando. Bapak tinggal klik swap fill and stroke atau bisa menggunakan shortcut Shift X. Nah, ini Bapak Ando. Jadi Bapak klik ini. Maka nanti ini bisa berbalik ya, bergantian dengan warna fill dan stroke itu ketukar. Nah, itu konsepnya ya. Nah, jadi kita kembali ke lanjut ke slide yang kelima. Nah, di sini ada opsi lain cara memberikan warna pada objek. Nah, nanti kalian bisa lihat di catatan kalian. Yang pertama di sini, jadi bisa kalian lakukan, contohnya saja Bapak hapus dulu. Bapak ambil sebuah objek, kotak atau lingkaran lah supaya sedikit berbeda. Kemudian kalian tinggal klik yang pertama ada di bagian ya dock panel group ya. Nah, kalian tinggal klik ini, titik yang ini. Siapa tahu tidak kelihatan. Nah, jadi nanti kalian tinggal pilih warna, contoh merah. Setelah itu kalian cukup lakukan desain lingkaran tadi, maka nanti berwarna merah. Ini konsep yang pertama. Untuk yang lainnya nanti kalian bisa memilih dari option bar. Nah, ini ada di sini. Nah, contohnya warna kuning. Nah, ini konsepnya. Jadi supaya kalian bisa tahu untuk cara memilih warna. Nah, itu saja di materi kita hari ini. Jadi nanti ada latihan. Ya, latihan itu nanti kalian bisa kerjakan dan kirim di Google Classroom ya. Jadi Bapak anggap kalian bisa mendesain tadi ada kotak, kemudian ada lingkaran, kemudian ada bintang ya. Nah, itu nanti Bapak harap kalian bisa kuasai ya. Nah, jadi nanti kalian coba buat file baru sebagai bentuk dari latihan kita. Contohnya, kalian buat nanti namanya adalah latihan 3. Oke kan? Sama ya ukurannya 100 kali 100. Nah, jadi nanti pada bagian ini kalian cukup membuat ya konsepnya dari rectangle tool. Dari rectangle tool. Kemudian kalian kasih warna, contohnya merah. Nah, jadi nanti kalian buat sebuah kotak ya bertumpuk dan berbeda skala. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Nanti kalian coba drag dan buatlah objek kotak yang seperti Bapak desain ini. Nah, jadi kalian buat seperti ini. Dan jangan lupa nanti kotak ini ya kalian atur berada di posisi agak sedikit lebih atas. Dan kotak yang kedua kalian buatkan lagi di dalamnya. Kotak yang kedua kalian buat lagi di dalamnya, hanya saja skalanya berbeda. Dan ganti warna. Ya, ganti warna. Contohnya warna putih di sini ya. Kemudian tambahkan lagi kotak yang ketiga. Nah, kotak yang ketiga, nah di sini kalian buat warna contohnya hijau. Nah, tambah lagi di dalamnya kotak berwarna putih contoh. Ya, kalian bisa ikuti konsep yang ini dan tambah lagi seterusnya kotak yang lain. Contoh warna biru. Dan di dalamnya tambahkan lagi kotak warnanya putih. Ya. Jadi cukup 4 saja lah ya, atau 3 pun boleh lah. Nah, kalian nanti boleh tambahkan identitas nama, kelas dan nomor dengan menggunakan apa? Nah, di sini nanti ada tools untuk mengetik. Nah, ini dia adalah untuk mengetikkan tulisan. Type tool namanya. Jadi silahkan kalian klik, kemudian ketikkanlah di situ nanti contohnya nama, kemudian kelas. Nanti kalian buat kelas ya. Ini harus diketikkan kelas kamu kelas berapa, kemudian nomor. Nah, jangan lupa nanti berikan keterangan di situ adalah latihan pertemuan 3. Jadi nanti dengan demikian Bapak bisa menilai latihan yang sudah kamu buat. Ya, file ini nanti kamu simpan ya. Kamu simpan dengan nama latihan 3. Latihan pertemuan 3 boleh. Ya, boleh ditambah nanti. Save. Ya, ataupun jika sulit kamu bisa screenshot ya. Nah, kalau ada perintah yang lain tadi bisa diokekan saja. Oke ya anak-anak ya. Nah, ini dia konsepnya. Jadi Bapak harap kamu bisa mengerjakan salah satu latihan di pertemuan hari ini ya. Oke.
Baiklah, untuk versi Android-nya, silahkan kalian buka aplikasi Sketchbook yang sudah diinstal di Android-nya. Nah, sebagaimana tampilan awal seperti yang kalian lihat, di atas ini ada beberapa pilihan menu. Ya, menu yang pertama itu biasanya untuk membuat new sketch baru atau dokumen baru. Sementara yang kedua, menu yang kedua ini adalah tempat tools kita, baik selection, transform, ya, memberikan warna, kemudian memberikan tulisan, menambahkan gambar dan lain sebagainya. Menu yang ketiga ini biasanya adalah untuk style pen kita ya. Nah, ini bisa kita ubah dari sini sebenarnya. Kemudian menu yang keempat itu adalah warna ya. Menu yang kelima itu adalah layer ataupun lapisan. Menu yang keenam itu adalah menyembunyikan dan menampilkan menu ya. Nah, jadi tentunya pada bagian ini kita akan membuat salah satu panduan latihan di pertemuan awal kita menggunakan sketchbook. Nah, sama halnya di sini kita akan menggunakan sebuah seleksi sehingga nanti dari seleksi ini kita akan berikan warna. Nah, contohnya seleksi kita akan membuat objek kotak ataupun persegi panjang ataupun bentuk persegi ya. Nah, di sini kita gunakan selection. Nah, di bagian ini akan ada pilihan yang pertama yaitu seleksi kotak ya. Nah, yang kita pilih adalah rectangle. Nah, pada bagian rectangle ini kita akan coba desain dulu ya dengan menggunakan jari pastinya. Seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah seleksi yang sudah kita buatkan. Kemudian jika kita ingin memindahkan maka bisa juga menggunakan tools yang ketiga. Di bagian ini ada tombol seperti yang bisa kita pindahi seleksinya, siapa tahu bentuk ataupun posisinya belum tepat. Oke. Nah, sekarang kita memberikan warna. Untuk memberikan warna tentunya kita akan menuju menu yang berikutnya ya. Kita akan coba klik menu yang kedua. Tetap masih daerah menu yang kedua. Sekarang kita akan gunakan fill. Tapi sebelum kita menggunakan fill, kita pastikan dulu ya mengganti warna ya atau mengubah warna. Itu ada di menu yang keempat. Ya, pada bagian menu yang keempat ini tentunya kita berikan warnanya dulu. Setelah itu kita X. Nah, setelah kita memilih warnanya, baru kita isi gunakan tools yaitu fill. Nah, tentunya pada bagian ini daerah yang diseleksi ini kita akan klik dan diberikan warna seperti ini. Jadi kalau daerah yang diseleksi ini berbentuk garis putus-putus yang artinya kita ingin memberikan warna pada daerah tersebut. Nah, sekarang kita akan menghilangkan garis ataupun area yang berbentuk garis putus-putus ini dengan menekan kembali di bagian menu yang kedua tadi, selection. Nah, pastikan nanti bagian selection ini kita hapus ya seleksinya dengan menggunakan selection clear. Itu yang pertama pada saat kita mendesain ini. Nah, bagian yang berikutnya seterusnya kita akan berikan seleksi yang sama dengan menggunakan selection. Maka kita gunakan rectangle. Setelah itu nanti kita coba berikan lagi kotak di dalamnya. Nah, contohnya ini kita berikan kotaknya berwarna putih ya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, dengan cara yang sama tentunya yang kita lakukan adalah memilih warnanya dulu. Misalnya di bagian color kita gantiin menjadi warna putih. Setelah itu berikanlah warnanya dengan menekan tombol fill. Nah, setelah itu kliklah atau tekanlah pada daerah yang sudah diseleksi tadi. Inilah langkah pertama sehingga nanti seterusnya kalian bisa lakukan ya langkah demi langkah seperti konsep yang sudah dijelaskan ini. Nah, kita hilangkan seleksinya, dari selection kita hilangi seleksinya, selection clear. Kemudian kita lakukan dengan cara yang sama dan berulang-ulang ya. Nah, contohnya dalam hal ini ya kita akan coba gunain ya bentuknya ya dari selection kita pastinya pilih rectangle. Maka nanti di dalam ini kita berikan lagi bentuk yang sama. Biasanya adalah warna hijau menurut contoh ini. Nah, jika nanti warna hijau tidak didebungkan di sini, kalian bisa pilih ya. Pada pilihan ini sangat banyak ini pilihannya ya. Contohnya di bagian ini juga tersedia ya. Di bagian menu yang keempat. Nah, contohnya ini ada warna hijau. Kalian bisa tinggal pilih warna hijaunya.
nggak mesti sama persis warnanya ya. Intinya bagaimana kalian bisa melakukan dan menerapkan memilih warna yang kalian inginkan. Dan kita lakukan pengisian warna dengan menekan fill pada daerah yang diseleksi. Kemudian jangan lupa juga seleksinya dihilangi ya. Nah, itu untuk kotak ini. Maka di dalam kotak hijau ini akan kita berikan lagi yang namanya seleksi kotak lagi. Nah, jadi di dalam ini ada nanti kotak berwarna putih lagi. Nah, ini kita coba berikan dulu warnanya ya, kembaliin menjadi warna putih ya. Nah, ini dia. Nah, setelah itu kita gunakan ya tools yang disebut dengan fill untuk memberikan warna putih ke dalam ini ya. Nah, ini kurang lebih seperti inilah modelnya ya. Nah, baru nanti kita hilangi dulu seleksinya. Maka di dalam kotak ini kita akan memberikan kotak yang berwarna biru ya. Nah, itu bagaimana? Nah, sama langkahnya, kita gunakan kotak lagi di dalamnya. Nah, contohnya begini. Nah, dia kurang lebih begini ya. Nah, ini binti bisa kita pindai ya kalau seandainya masih kurang pas posisi dan tempatnya. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, setelah itu kita pilih warnanya adalah warna biru. Nah, kita katakan birunya seperti ini. Dan kita gunainlah fill ya, tools fill untuk memberikan warnanya. Nah, jangan lupa nanti ya kita hilangi dulu seleksinya. Dan langkah terakhir nanti kita akan buat putih di dalam. Berarti kita akan buatkan kotak lagi. Cuman hanya saja ini kotaknya kecil. Nah, ini saking kecilnya jadi kita bisa pastiin dulu kotaknya benar ya. Nah, kalau terjadi kesalahan kalian bisa tekan selection clear ya. Nah, bisa berulang-ulang kalian lakukan. Nah, ini contohnya. Nah, setelah itu nanti kalian bisa gantiin warnanya ya, warna putih kembali. Selang-seling ya warnanya, kemudian gunaan fill sehingga inilah hasilnya. Nah, nanti untuk bagian ini ya, jangan lupa nanti kalian bisa tambahkan sebuah identitas ya. Kalian bisa gunakan di bagian tools atau menu yang kedua yang disebut dengan teks ya. Ini teks ini fungsinya adalah untuk memberikan tulisan sebenarnya. Misalnya nanti kalian buatkan identitas kalian ya, nama ya. Ini pastinya kalian buat nanti nama kalian, kemudian kelas, nah setelah itu nanti ada nomor ya. Nah, seperti ini dia. Nah, jangan lupa nanti kalian tambahkan di situ ya, karena ini identitasnya adalah latihan pertemuan 3. Nah, jadi ini kan tulisannya warna putih nih. Jadi kita bisa gantiin di bagian mana? Ini ada menu-menunya ya, tombol-tombolnya di bagian atas. Ini adalah teks yang sudah kita ketikkan. Nah, kita bisa tekan warna ya. Kita bisa pilih dulu warnanya. Contohnya warna hitam begini. Oke. Setelah itu nanti kalian bisa mengecilkan tulisan ini dengan menekan pilihan nomor berapa ini? 1, 2, 3. Nomor 5 ya, berbentuk lingkaran ini. Kemudian kalian bisa jepit ya, perkecil ya. Ini perkecil sekecil-kecilnya. Nah, nanti kalian bisa pindai di sini contohnya untuk menerangkan identitasnya. Oke, nah ini dia, kalian bisa selesaikan, bisa centang yes ya, artinya kita sudahi ini bagian teksnya. Dan jangan lupa nanti hasil ini kalian bisa screenshot ya, screenshot seperti ini sudah cukup. Dan hasil screenshotnya itu bisa kalian kirim ya sebagai bukti dari hasil pengerjaan latihan pertemuan 3 ya. Nah, ini dia. Di sini nanti kalau seandainya salah ini ada latihan pertemuan, di sini tertulis peryemuan ya. Nah, ini nanti bisa diganti jadi latihan pertemuan 3. Oke, sekian dan terima kasih, semoga video ini bisa membantu. Baiklah, demikianlah materi kita di pertemuan yang ketiga ini ya. Berikutnya kita akan mempelajari topik menggunakan tools untuk memodifikasi objek. Jadi jangan lupa anak didik kami tetap mempelajari materi yang sudah Bapak kirimkan hari ini supaya anak didik kami semakin paham nantinya ya. Jadi ingat, isi absen tetap dilakukan 2 kali. Sesi 1 15 menit awal dan sesi kedua juga nanti setelah di menit ke-15 ya. Nah, pastinya ingat jangan lupa isi absen sebanyak 2 kali ataupun 2 sesi. Oke ya, anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.